Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka penuh dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jari tangannya mengarahkan ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu mengarahkan ke mulutnya. Seolah ia berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerakan tangannya seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM guna mengecek saldonya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia memasukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyuman kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekeningnya. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu, ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai Rp10.000 yang ia tarik dari dompetnya. Kemudian, uang itu ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat yang penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuhan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergodor dengan begitu kencang. Rupanya, wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus
Terus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu, hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat, Budiman menjelaskan, Aku baru saja menawarkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah, Bu." Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis tadi. Namun, Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya. "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. Tidak hanya itu, ia mendoakanku, mendoakan dirimu, anak-anak kita, dan keluarga kita semuanya. Padahal, dia hanya menerima karunia Allah sebesar 10.000. Namun, dia sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo, dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari 10.000. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur. Aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu pada Allah. Dia terima hanya 10.000. Begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak, namun tidak sedikit pun aku berucap hamdalah?" Setelah itu, Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang sangat pelan